Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 4 pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan isi cerita pada setiap paragraf. Yang kedua, membuat kreasi alat transportasi. Dan yang ketiga, menghitung keliling bangun datar. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-1 subtema 4 mengenai perkembangan teknologi transportasi. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Pada pembelajaran 1 kali ini, kita akan membaca terlebih dahulu. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Judulnya Berlibur di Rumah Paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, misalnya isi cerita yang pertama yaitu Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Paragraf kedua yaitu bendi adalah alat tradisional Manado. Bendi disebut juga delman atau dokar. Untuk isi cerita paragraf ketiga dan paragraf keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Nah, perkembangan menggunakan alat transportasi. Yang pertama, itu saat orang masih menggunakan kaki untuk berpergian atau berjalan kaki. Lalu yang kedua, mulai menggunakan kuda. Kemudian kuda ditambahkan tempat duduk di belakangnya. Selanjutnya banyak sekali kendaraan seperti mobil dan motor. Nah, untuk transportasi udara, orang biasanya menggunakan pesawat. Itulah urutan perkembangan alat transportasi modern. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil?
Nah, sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan seperti pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan jangan lupa lem. Langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan peralatan. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Langkah yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel pada bagian kaca depan. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Amati cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Silakan tuliskan jawabanmu pada tempat yang telah tersedia. Misalnya kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan. Yang pertama yaitu membuat pola pintu dan kaca mobil pada kardus. Lalu yang kedua, memotong pola garis pintu dan kaca. Untuk yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikuti langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Iya, ada 20 cm dan 10 cm. Nah, jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Lihat, tepi kaca yang mana saja. Ada 20 cm. 20 cm yang di atas sama dengan 20 cm yang di bawah. Lalu 10 cm. 10 cm yang di sebelah kanan sama dengan 10 cm yang di sebelah kiri. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita hitung dari bawah. 20 ditambah 10 ditambah 20 dan ditambah 10. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Mari kita hitung bersama. Berapa? 10 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 20 lagi. Iya, benar sekali, yaitu 60 cm. Nah, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Sekarang, ayo berlatih. Amati bangun datar berikut dan tentukan berapa kelilingnya. Silakan kalian isi, tanyakan kepada orang tuamu, lalu tulislah di bukumu masing-masing. Subtema 4, pembelajaran 3, mengenai perkembangan teknologi transportasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks bacaan. Yang kedua, menghitung keliling bangun datar. Dan yang ketiga, menghias kreasi mobil. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta?
Mari kita cari tahu melalui kegiatan berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini dengan senyap ya. Judulnya Perjalanan dengan Kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun menggunakan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Nah, selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya berpergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Sekarang ayo mengamati. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi. Salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Alat-alat transportasi. Di darat ada motor, mobil, truk, bus, bajai, dan kereta api. Di air ada kapal, kano, dan kapal selam. Di udara ada pesawat terbang dan helikopter. Nah, untuk penambahan yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Sekarang coba kalian bacalah kembali teks perjalanan dengan kereta. Temukan kata-kata baru pada teks. Tuliskan 5 kata baru itu pada tabel. Lalu buatlah kalimat dengan kata-kata baru itu. Misalnya, kata barunya apa saja? Iya, misalnya kata barunya kereta api, stasiun, dan tiket. Nah, sekarang kita buat kalimatnya menggunakan kata kereta api. Misalnya kalimatnya yaitu mereka akan segera naik kereta api. Lalu menggunakan kata stasiun. Stasiun Kertapati akan segera penuh. Lalu menggunakan kata tiket. Petugas penjaga tiket kereta. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron tersebut? Ayo kita hitung bersama-sama. Perhatikan contoh berikut ini baik-baik ya. Nah, misalnya kursi tunggu peron berikut ini. 50 cm di sebelah kiri sama seperti 50 cm di sebelah kanan. Lalu 250 cm di bagian bawah itu sama seperti 250 cm di bagian atas. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja. 250 ditambah 50 ditambah 250 ditambah lagi 50 sama dengan, iya, total semuanya adalah 600.
600. Nah, 600 dapat kita tulis di sebelah sini ya. 600 cm. Kamu sudah mengetahui cara menghitung konsep keliling. Sekarang, berlatihlah mengerjakan soal-soal berikut ini. Diskusikanlah bersama orang tuamu jika kamu masih kurang mengerti. Selamat belajar! Lalu berapakah keliling bangun datar di atas? Silakan kalian tuliskan jawabannya pada tempat yang telah tersedia. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.